mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya selama acara ini berlangsung. Baiklah, untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membacakan basmalah. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari Ketua Pelaksana acara kita kepada Muhammad Zaki Askia. Kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia dan kehendaknya kita dapat berkumpul dalam acara webinar pada siang yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga dengan sering kita bersalawat kepada beliau di hari akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang dapat hadir pada kesempatan kali ini. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati. Wudhu merupakan kata yang sangat familiar dan erat kaitannya bagi umat muslim. Selain berguna sebagai syarat sah salat, kita juga dianjurkan rutin berwudu saat melakukan aktivitas sehari-hari. Ternyata, berwudu bukan hanya sebagai ibadah ritual saja, tetapi juga mempunyai manfaat dari segi kesehatan modern. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami mengundang pembicara-pembicara yang kompeten dari berbagai pihak. Antara lain, yang pertama Bapak Dr. Azim Abdurrahman Yildasef, yang kedua Bapak Dr. Makmur Harun, yang ketiga Ibu Dr. Dian Citasari, yang keempat Bapak Dr. Ari Setiawan MPD, dan yang terakhir Ibu Siti Seituni SPDI MPDI. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku Ketua Pelaksana pada acara ini berharap kita semua bisa memetik ilmu sebanyak-banyaknya. Dan jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menanyakannya kepada pemateri-pemateri yang handal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari Ketua Pelaksana kita. Kepadanya kita ucapkan terima kasih. Seperti kata pepatah, teman-teman, jika tidak kenal maka tidak sayang. Sebelum kita masuk ke acara inti kita pada kesempatan ini, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan para pemateri hebat kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Ibu Siti Seituni SPDI MPDI. Beliau merupakan dosen dari STKIP PGRI Situbondo. Beliau nantinya yang akan membuka materi kita dan menjelaskan mengenai manfaat wudhu. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Ari Setiawan MPD, dosen dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Beliau nanti akan menyampaikan mengenai fenomena wudhu, relasi agama dan kesehatan saat ini, yang akan disampaikan bersama Bapak Dr. Makmur Harun dari Malaysia, yang merupakan dosen lektor kepala di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selanjutnya ada Bapak Dr. Azim Abdurrahman Yildasef, dosen dari kampus Selçuk Stage Pedagogical Institute Tashkent, Uzbekistan. Beliau nanti akan menyampaikan mengenai relasi wudhu di Uzbekistan, di mana itu merupakan negeri asal dari Imam Bukhari. Kemudian yang terakhir pemateri kita ada Ibu Dr. Dian Citasari. Beliau merupakan dosen dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Beliau nantinya akan menyampaikan simulasi terapi spiritual wudhu di masa pandemi. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti kita pada kesempatan kali ini, yaitu penyampaian materi dari para narasumber kita. Namun sebelum itu, mohon izin kepada Bapak dan Ibu pemateri. Sebelum dimulai, perlu juga kami ingatkan bahwa pemaparan materi akan dilakukan selama 60 menit ke depan, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi. Dan juga kepada teman-teman peserta sekalian, sambil menyimak pemateri kita memaparkan materinya, boleh juga sambil mempersiapkan pertanyaan yang akan kita diskusikan pada sesi tanya-jawab nanti. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa acara kali ini bertemakan dahsyatnya manfaat wudhu bagi kesehatan. Apa sajakah manfaat itu? Marilah kita simak pemaparannya dari pemateri kita. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Seituni SPDI MPDI.
Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Kami ulangi kepada Ibu Siti Seituni SPDI MPDI. Baik, mungkin Ibu Siti Seituni sedang berhalangan sehingga terlambat hadir, maka kita lanjutkan dengan pemateri berikutnya, yaitu ada Bapak Dr. Ari Setiawan MPD dengan Bapak Dr. Makmur Harun. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih waktunya. Ini saya dulu atau Dr. Makmur dulu? Bapak Ari dulu boleh, Pak. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya agak terlambat join karena tadi masih di jalan, baru pulang dari kantor begitu ya. Jaketnya saja belum dilepas begitu ya. Ini kok masih muda-muda sekali nih. Mahasiswa ternyata ya. Saya kira tadi semuanya Bapak Ibu dosen begitu, jadi agak kaget gitu ya. Mbak Sela masih muda, Mbak Sufina. Ini waktunya saya berapa lama ini, Mbak? 10 menit untuk setiap pemateri, Pak. Oh ya, 10 menit. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya in Indonesian language aja ya, karena saya lihat teman-teman mahasiswanya banyak kan dari Indonesia begitu ya. Tidak apa-apa ya Mbak Sela, apa harus dalam bahasa Inggris begitu atau dicampur-campur begitu ya? Dalam bahasa Indonesia saja, Pak, biar lebih mudah. Dalam bahasa Indonesia saja. Oke, terima kasih. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa semua, saya panggilnya kawan saja ya. Kalau adik itu kok kesannya masih kecil begitu ya. Terima kasih Bu Dian dan Bapak Ibu narasumber yang lain begitu. Saya diberi kesempatan begitu sedikit berbagi terkait webinar relasi agama dan kesehatan, kebetulan mengambil tema wudhu gitu. Mohon maaf nanti materi saya susulkan ya, karena ini tadi saya juga ada beberapa agenda bersama Budian juga itu tadi saya, ayo Pak Ari segera ini 15 menit lagi. Saya masih di kantor terus buru-buru pulang ini tadi. Ya, nggak apa-apa gitu. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih, saya akan langsung ke materi saja, nanti saya jelaskan, saya ceritakan, silahkan nanti kalau mau bertanya begitu ya. Kalau saya memang tidak begitu pandai ya di bidang agama, walaupun saya dulu S1-nya di UIN Jogja.
Perkenalkan, nama saya Ari Setiawan, biasa dipanggil Pak Ari. S1 saya di UIN Jogja, S2-nya di UNY, S3-nya di UNY, begitu ya. Ini pembicara ini hampir semua kawan saya, ada Dr. Azim, ada Dr. Makmur, Bu Siti Zaituni, Bu Dian juga begitu. Oke, saya mulai dari kalau berbicara wudhu sebetulnya mudah-mudahan ini semua yang ikut Muslim ya begitu ya, atau Islam begitu ya. Karena kalau ngomong ada yang ikut non Muslim nanti agak mungkin kan tidak terbiasa ya dengan wudhu begitu ya. Tapi ya saya asumsikan karena semua yang ikut adalah Muslim begitu. Berbicara soal wudhu itu tentu bukan barang yang asing bagi kawan-kawan semua. Hanya saja memang kadang kita tidak sepenuhnya memaknai bahwa tahap demi tahap, gerakan demi gerakan yang kita lakukan, aktiviti kita bersentuhan dengan air begitu ya. Kalau wudhu kan tentu air, kalau tayamum kan beda cerita ya, karena kalau wudhu itu salah satu unsur yang saya pahami yang harus ada adalah air begitu. Itu ternyata banyak sekali yang memberikan manfaat kepada kita. Saya mau mengupas dari dua sisi. Pertama, manfaat secara rohaniah begitu ya. Bukan secara physically, tapi secara rohaniah begitu, atau secara batin begitu. Coba misalnya sederhana, Mbak Sela pulang kuliah, cuacanya panas sekali begitu ya. Tiba di rumah masuk waktu zuhur begitu. Lalu mengambil air wudhu. Saya tidak bicara dari kesegaran ya, saya bicara dari perasaan yang didapat ketika bersentuhan dengan air wudhu. Tentu kan secara logika pasti Mbak Sela tidak mungkin berwudhu dengan air hangat kan, mesti kan airnya dingin begitu ya, atau air tawar yang dingin. Pasti pertama bersentuhan itu sudah timbul rasa yang sejuk. Itu kan secara rohaniah itu sudah menurunkan dulu tensi kita. Habis berpanas-panas, mungkin tadi di kampus habis mangkel sama mantannya kalau punya gitu ya. Kalau belum ya biar segera dapat, saya doakan begitu. Tentu kan nanti akan berbeda, akan timbul rasa tenang gitu ya. Makanya kenapa Islam itu bukan hanya 5 kali menganjurkan kita berwudu. Kalau 5 kali wajib ya, kecuali yang sakit ya. Pada beberapa aktiviti, bahkan sebelum tidur kita dianjurkan berwudu. Bahkan saya pernah dengar sahabat Nabi itu sangat menjaga wudu gitu. Mau bepergian saja itu dia berwudu gitu. Karena tadi secara rohaniah itu ada sentuhan tersendiri dalam aktiviti wudu itu. Memberikan ketenangan begitu ya. Karena air itu unsurnya adalah unsur tenang. Ini saya bicara apa ya? Agak sedikit lah bergeser, kan ada kalau api itu kan panas gitu ya, kalau air itu kan tenang, menyejukkan begitu. Coba bayangkan Mbak Sela 3 hari tidak mandi itu mesti emosi terus, kecuali sakit ya, pasti dia emosinya akan tinggi. Sederhana saja lah, tidak usah wudhu, Mbak Sela makan bersama Mbak Delita, Mas Aryo dalam rumah makan begitu ya. Nah, makanannya pedas sekali. Saya tanya, yang dicari es teh atau teh panas? Es teh. Es teh, Pak. Nah, iya, nggak mungkin Mas Aryo pesen teh panas yang suhunya 100 derajat. Nggak mungkin. Ini belum kita masuki unsur agama, baru unsur kehidupan saja. Bertemu dengan air, kondisi panas itu pasti. Tidak kita bicara dari sisi kesehatan dan yang lain-lain, kita bicara dari sisi kejiwaan saja kita sudah nyes begitu ya. Sudah tenang begitu. Nah, bayangkan kalau wudhu ini sudah unsur ibadahnya masuk. Itu tentu maknanya sudah jauh sekali. Kalau mau kita kupas banyak sekali dan panjang. Berhari-hari mungkin tidak selesai. Ya. Jadi kenapa? Itu sesungguhnya di dalam ajaran Islam itu semuanya ada makna. Bukan hanya makna untuk ketenangan batin, tapi makna kesehatan ada, ketenangan batin ada. Di situ juga ada unsur-unsur yang jarang mungkin kita sadari. Mas Aryo kalau wudhu itu diem saja atau anggota badannya bergerak? Mesti bergerak. Bergeraknya anggota badan itu memberi manfaat luar biasa. Ya.
Pernah Mas Aryo wudhu itu diem saja, pancuran langsung guyur dari atas kepala begitu ya. Itu bukan wudhu itu. Ya, itu mandi junub Mas Aryo ya. Jadi bukan wudhu. Kalau wudhu ada gerakannya, ada aturannya, tumak ninah sebersih mungkin, sudut-sudut relung hidung dikorek, matanya itu bukan hanya cuma sekedar air dicipratkan ke mata, kotoran di mata dibersihkan satu-satu. Ya kan? Betapa indahnya begitu kan. Ada gerakan-gerakan yang kita lakukan. Ya. Jangan dikira orang tidak bergerak itu enak. Coba Mas Aryo tidur 3 hari 3 malam. Enggak enak, Mas. Nah, gerakan itu sudah masuk unsur jasmania. Sentuhan dengan air bisa masuk ruhania. Ketenangan yang kita dapat. Kesejukan begitu ya. Saya agak geser sedikit. Pandemi COVID-19 ya, saya kira di mana-mana ada. Ini saya juga baru selesai isoman bersama seluruh anggota keluarga. Pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang kita kenal saat ini, saya berani berbicara sedikit karena saya dulu dosen kesehatan 9 tahun. Itu salah satu ajarannya atau hikmahnya itu apa? Kebersihan. Ya. Kalau orang selama ini nggak mau cuci tangan, nah jangankan cuci tangan, kalau wudhu itu semua, bukan hanya cuci tangan, muka juga. Padahal virus kan menularnya di area sini, melalui hidung, mulut. Saya belum pernah dengar, saya kemarin kena COVID masuk lewat telapak kaki, nggak ada. Masuk lewat pergelangan tangan, nggak ada, masuknya di sini. Dan teman-teman tahu sendiri, wudhu itu membersihkan sini, itu berapa kali coba? Kumur, betul? Hidung, yes. Mencuci muka secara keseluruhan, 3 kali itu hanya khusus di daerah muka. Diawali dengan telapak tangan dulu. Kan tidak ada toh orang berwudhu itu langsung ke muka. Itu bukan wudhu juga. Telapak tangan dulu. Jadi ajarannya itu luar biasa. Dicetuskan 650 tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad. Sampai sekarang masih relevan. Dan diakui, jangankan di dunia biasa, di dunia kesehatan saja diakui. Itu luar biasa ajaran itu. Mungkin saat itu belum terpikir. Tapi coba kalau pandemi ini. Ya kan? Dari tangan kita bersihkan, wajah kita bersihkan. Harapannya memang tidak terkena, paling tidak kita sudah berikhtiar. Ya. Jadi memang luar biasa. Belum kita bahas gerakan-gerakan yang lain. Jadi saya menggarisbawahi, kalau topik kita miracle, kalau saya bukan sekedar miracle. Wudhu itu ya di atasnya miracle. Bukan lagi keajaiban, memang ini luar biasa. Perintah, anjuran, perintah yang luar biasa. Bahkan ini disebut wajib kalau orang mau melaksanakan sholat. Makanya dia kalau tidak bisa diganti tayamum. Ada yang mau sholat tidak wudhu? Sholat apa? Sholat wajib maksud saya. Kalau khusus sholat wajib ya terutama. Tapi saya kira hampir semua sholat diawali dengan wudhu. Nanti mohon diluruskan. Ya. Jadi harapan kita, ya kita membiasakan, membudayakan. Itu ya. Bukan lagi membudayakan, ya mewajibkan dirinya sendiri. Karena manfaatnya luar biasa. Jadi itu penekanan saya gitu ya. Mungkin lain kali nanti kita bisa discuss begitu ya, membahas terkait ini, karena saya kira tema yang diambil Budian dan teman-teman itu bagus ya, luar biasa begitu. Memang kalau kita selami ya banyak sekali. Apalagi kalau masuk ke sholat, masuk ke relung-relung yang lain begitu ya. Dengan harapan apa? Supaya kita bukan sekedar ritual begitu. Artinya ketika kita menjalankan itu sebagai suatu kewajiban, kita memahami bahwa ada manfaat-manfaat yang sangat luar biasa dalam rangkaian ibadah itu begitu. Sehingga kita sebagai seorang muslim semakin yakin, semakin mantap begitu ketika melaksanakan suatu aktiviti. Karena saya tahu kadang kita berwudu itu karena sudah seringnya, sudah hafal kan ya sekedar lewat saja. Mungkin kakinya cuma diserempet ke air begitu ya, cuci tangannya mungkin sekedar disodorkan saja begitu. Jadi saya kira apalagi ini saya lihat beberapa kawan-kawan mayoritas ini dari UIN begitu. Ya tentu bukan barang yang asing kajian ini kan. Tapi saya kira juga perlu
jangan minder takutlah. Cobalah kawan-kawan juga hal-hal seperti ini disampaikan ke masyarakat, ke lingkungan keluarga, ke kawan-kawan yang lain, ke anak-anak kecil begitu. Tidak apa-apa. Saya awali berani bicara di depan umum itu menjadi guru Iqra selama kurang lebih 14 tahun. Walaupun sudah baca Quran, ngajari jilid 1 itu ya saya senang begitu. Itu belajar fikih wanita walaupun saya bukan wanita. Belajar tentang istihadah, haid dan sebagainya, tidak apa-apa begitu. Karena itu pengetahuan, ilmu yang diajarkan oleh nabi besar kita. Dulu kan pertama penerima wahyu siapa? Nabi kan laki-laki. Dia kan harus mengajarkan bagaimana kalau istrinya sedang istihadah, sedang haid, kan wahyu kan yang menerima beliau. Kan tidak pernah ada dengar misalnya mohon maaf sahabat Ali mendapatkan firman Allah itu kan nggak ada. Dan firman Allah kan semuanya turunnya ke Nabi atau ke Aisyah misalnya. Kan firman Allah itu turunnya ke Nabi walaupun mungkin konteksnya untuk ini berlaku untuk perempuan, untuk laki-laki. Jadi bagi saya tidak ada yang tabu, tidak ada yang malu. Selama itu kebaikan, sebarkanlah begitu. Tidak peduli yang menyampaikan laki-laki atau perempuan, selama itu ilmu ya tetap ilmu. Kalau suatu mutiara jatuh ke comberan, dia disebut mutiara atau berubah. Sebutannya kan tetap mutiara, tetap berlian, bukan berubah. Orang tetap akan menghargai itu sebagai mutiara. Nah itulah, sekecil apapun yang kita berikan ke orang, apalagi kalau kita ikhlas, Tuhan pasti atau Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti. Jalannya tidak pernah diduga-duga. Ya. Makanya kalau ini banyak teman-teman mahasiswa, niatkan betul studi itu dengan baik gitu ya. Jangan terpengaruh temennya. Nanti saya lulus nunggu pacar saya lulus deh. Lah kalau dia lulusnya semester 14 begitu. Iya kalau nanti semester 14 masih mau sama Anda begitu. Tahu-tahu berpindah orang kan sudah ditunggu, sudah ditemani, tahu-tahu geser pindah ke orang begitu kan. Jangan, tunjukkan kuliah cepat selesai. Ya. Buktikan pada orang tua, sudah dipikirkan orang tua dulu. Kalau Anda sudah sarjana, sudah berpendidikan tinggi, ibarat semut, Anda itu gula yang sangat manis, akan berdatangan, nggak usah khawatir. Putus 1 tumbuh 1000 gitu kan bahasanya. Karena saya miris, mungkin nanti Budian ke depan bisa mengambil tema soal pacaran. Saya senang banget kalau suruh cerita bagian ini gitu ya. Itu karena ini sulit didefinisikan, undang-undangnya tidak ada, kejadiannya banyak. Bahkan melibatkan nyawa. Kemarin di Jogja itu menabrakkan diri ke kereta api. Bukan kereta apinya yang nabrak dia, dianya yang menabrakkan diri ke kereta api. Karena persoalan itu. Saya sudah beberapa tahun itu mau memformulasikan membuat buku tentang pacaran, tapi bingung, cari teorinya belum ketemu. Kasusnya banyak, ada mempengaruhi kehidupan mahasiswa dan anak-anak sekolah, tetapi sulit didefinisikan. Mohon maaf saya melenceng sedikit, karena saya lihat ini banyak mahasiswa. Nah, saya kembali ke poin tadi. Mohon maaf Mbak Sela dan Bapak Ibu kalau agak panjang. Jadi intinya wudhu itu mengandung banyak unsur. Saya baru mensoroti dari sisi jasmani saja baru permukaan. Rohani itu baru bersentuhan dengan air. Baru bersentuhan dengan air. Belum kalau nanti kita melanjutkan proses berikutnya. Proses berikutnya dari wudhu itu. Ya. Saya jarang lihat itu. Misalnya di masjid mau sholat ada orang wudhu sambil emosi begitu. Saya belum pernah lihat begitu ya. Sehingga cukup basuh muka langsung sholat itu nggak ada begitu. Karena sentuhan dengan air pertama itu sudah ketenangan, sudah menimbulkan rasa tenang, sudah tadi yang haid itu sudah mulai down begitu. Ya, sehingga dia proses selanjutnya menikmati, mengikuti. Apalagi kalau dia sadar ini ada nuansa kebersihan, ini ajaran agama, ini juga baik untuk kesehatan. Tentu dia enjoy sekali dengan aktiviti itu. Itu ya Mbak Sela, terima kasih. Mohon maaf kalau agak panjang. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Dari saya cukupkan ya. Terima kasih. Nanti slide materinya akan saya kirim agak sore ya, mungkin kemudian ya. Sedikit tentang tadi yang saya jelaskan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penyampaian materi oleh Bapak Dr. Ari Setiawan MPD. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Makmur Harun untuk menyampaikan materi yang sama,
temanya, yaitu mengenai fenomena wudhu, relasi agama, dan kesehatan di saat pandemi. Kepada Bapak, dipersilahkan. Kami ulangi, kepada Bapak Dr. Makmur Harun, dipersilahkan. Halo. Ya, Bapak, suaranya sudah masuk. Silakan, Bapak. Sudah, giliran saya ya. Iya, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umur dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukrillah fi hadha masa al-bakir. Naltaqi fi hadhihi an-nadwah insyaallah fi barakatillah. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk kesempatan sore ini. Yang dihormati semua panel pembicara, yang dihormati panitia, yang dihormati para mahasiswa, dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruja saya ya dalam bahasa Melayunya. Merasa saya beruntung ya dipertemukan dengan para mahasiswa yang sangat energik, yang boleh katakan adalah generasi-generasi penerus ya masa yang akan datang. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan yang mungkin kita bisa sharing ya bersama-sama. Mungkin saya boleh katakan bahwa ini adalah peluang yang biasanya tidak akan kembali dua kali, peluang dan kesempatan tersebut. Sebab kesempatan peluang sekali ya. Maka ini adalah satu gagasan yang cukup penting ya, dan panel-panel yang bidangnya sore ini Mohon maaf, Bapak, sepertinya suaranya terputus-putus. Assalamualaikum, Dr. Azim, Dr. Makmur, Ibu Siti. Dr. Azim, Dr. Makmur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya Bu. Hadir. Oke, karena Dr. Makmur di Malaysia itu sudah masuk waktu asar ya, karena kita berbeda 1 jam. Kita serahkan dulu ke Dr. Azim
dan Ibu Siti Saituni. Nanti kemudian Dr. Makmur akan merekap di akhir sesi, sekalian kita buka grup diskusi. Silakan Ibu Siti dan Dr. Azim. Ibu Siti. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Dr. Azim dulu atau saya? Tidak apa Ibu dulu. Nanti setelahnya Dr. Azim. Dr. Azim berbeda 2 jam dari kita waktu Indonesia. Uzbekistan itu berbeda 2 jam. Oh iya, baik. Baik, bisa saya mulai ya, Ibu dan teman-teman. Halo? Halo? Silakan Bu, Ya, sudah silakan, masuk, Bu. langsung masuk Bu. Baik, mohon izin sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Panitia Seminar pada hari ini, Seminar Relasi Agama dan Kesehatan, dan yang saya takdimi Dr. Dian Citasari, dan pemateri dari luar negeri maupun dari Indonesia sendiri. Begitu juga yang saya banggakan adik-adik mahasiswa dan hadirin yang hadir pada hari ini. Semoga kesehatan selalu menyertai kita. Mungkin banyak sekali yang sudah dibahas tadi. Mohon maaf, suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Banyak sekali yang sudah dibahas tadi oleh Pak Dr. Ari. Mungkin mohon maaf juga saya sudah datang terlambat sedikit karena ada kendala di perjalanan. Seperti tema hari ini, webinar tentang Miracle of Wudu. Mungkin Bu Dr. Dian bisa share screen ini saya. Masih ada atau materi saya? Slide. Silakan dilanjutkan dulu Bu sambil saya set ini. Adik-adik tolong saya di set sebagai co-host ya. Kan sambil dilanjut Bu Siti. Baik. Tema hari ini adalah keajaiban dari wudhu, begitu ya. Mudah-mudahan saya bisa sharing. Kalau saya katakan ini adalah sharing, bukan saya menggurui, namun ini adalah sharing karena sepertinya kalau berbicara tentang wudhu, kita semua sudah melakukan aktivitas itu setiap hari. Bahkan lebih dari 5 kali untuk sholat fardu, bukan begitu ya adik-adik? Ya, oke. Di sini kemarin saya sudah share sebenarnya materi, mungkin nanti disusul di share screen oleh Ibu Dian. Saya hanya ingin menyampaikan tentang keajaiban itu di mana. Jadi saya belajar dari diri saya dan saat berelasi dengan orang lain bahwa ternyata keajaiban wudhu itu bisa berdampak pada kedisiplinan diri kita. Kenapa begitu? Ketika kita memulai wudhu, kita mulai dari bismillah, niat, kemudian membasuh
lain, maka berarti kita harus ikuti dengan tindakan nyata kita. Ya. Nah, kalau untuk makna wudhu atau arti wudhu sendiri sudah banyak sekali karena mungkin adik-adik sudah sering membaca atau mengaji kitab tentang wudhu, bersesuci dan lain sebagainya. Namun yang kita harapkan dari pemahaman ini saat kita belajar adalah bagaimana makna untuk keseharian kita dari sebuah aktivitas yang sudah kita lakukan setiap hari. Yang pertama saya memang merasakannya adalah tentang kedisiplinan. Jadi adik-adik tidak mungkin berwudu, kalau kata Dr. Ari tadi, tidak mungkin berwudu dimulai dari membasuh sebagian kepala terlebih dahulu, maka itu sepertinya perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu memang benar sebuah kedisiplinan perlu digarisbawahi. Ketika sebuah kedisiplinan sudah kita tanamkan, ketika kita sudah belajar tentang wudhu, berarti kita harus mengambil hikmah dari perbuatan wudhu itu sendiri, yakni dimulai dari membasuh tangan, disertai dengan membaca dengan niat, kemudian membasuh mulut, kemudian membasuh hidung. Pada saat ini memang berwudu adalah sebuah suatu aktivitas yang harus sering. Kenapa demikian? Karena saat ini adalah musim pandemi COVID-19 ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari virus dan lain sebagainya. Mari kita berikhtiar melalui berwudu ini, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari ketidakdisiplinan hidup kita, kemudian yang kedua dari penyakit-penyakit yang sedang ramai dibicarakan atau diperbincangkan di dunia nyata kita ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Yang perlu digarisbawahi adalah satu tentang manfaat wudhu, yakni pasti untuk kesehatan. Kemudian yang kedua adalah garis yang perlu digarisbawahi adalah kedisiplinan. Saya katakan begitu karena ketika kita disiplin, maka orang lain juga akan disiplin dalam mengikuti apa yang kita ucapkan. Contohnya seperti ketika kita menjadi pemimpin, misalkan kalau kita disiplin tepat waktu datang, maka anggota kita seperti itu. Mengucapkan terima kasih banyak. Saya kira cukup, Ibu Dian dan adik-adik, terima kasih atas waktunya. Nah, terima kasih Bu Siti. Kembali ke adik, silakan Dr. Azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kedengarannya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada admin ya bagi kesempatan menghadiri di webinar ini. Alhamdulillah masyarakat Muslim di Uzbekistan di zaman pandemik ini, alhamdulillah kita survive dengan cara SOP, khususnya di mana kala kita boleh memberitahu ya pasal miracle of wudu ya, yang sangat-sangat penting ya di zaman pandemik ini, karena ini wudu adalah itu kebersihan badan kita. Masya Allah ya, dari zaman Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam terus masyarakat Muslim memang menikmati miracle of wudu sebagai Muslim. Di sini alhamdulillah sekarang kalau kita mau cerita sedikit pasal
miracle wudhu, saya rasa ini adalah sangat bagus untuk kebersihan badan kita ya, dan juga dari segi medical pun sangat bagus. Contohnya kalau kita jaga kebersihan itu kita mau sedia sendiri untuk sholat ya, nanti wujud kita pun sudah bersih insyaallah. Jadi saya rasa dari medical pun nanti badan bersih, kesehatan pun dapat manfaat. Nanti saya dari umur kecil sangat suka ya ini apabila sholat ini wudhu, nanti rasa sendiri selalu senang ya, dan lain-lain. Yang penting kita ini untuk sholat itu sangat-sangat penting. Jadi alhamdulillah sekarang zaman pandemik ini juga sangat penting kalau kita ikut sunnah cara lain ya, ikut makanan sunnah yang bagi badan kita kesehatan, macam buah-buah sunnah ya, ataupun dan makanan yang high calorie ya, juga sangat-sangat manfaat ya bagi badan kesehatan kita insyaallah. Jadi saya sangat berterima kasih kepada dokter-dokter yang kolik, dan saya minta maaf tadi Dr. Azim tidak jadi kesempatan participate di webinar ini, dan saya ganti dia sebentar ya, karena saya di kawasan Dr. Azim dia out of reach of internet, dia sedikit kurang sehat ya, tapi ini bukan coronavirus ya, dia saja kurang sehat. Dia minta saya jadi participation. Terima kasih banyak. Insyaallah saya enjoy participation di webinar ini. Apa yang saya boleh share sedikit, at least to say hello ya, dan terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dilanjut ke Ibu Dian dulu atau kembali ke Dr. Makmur tadi, Bu? Silakan ke Dr. Makmur dulu, Bu. Mbak, Dek? Baik, kepada Bapak Dr. Makmur, dipersilahkan untuk melanjutkan materinya tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf ya karena terputus ya. Lagi slow kayaknya jaringan ya, mudah-mudahan ini kita dapat teruskan ya perbincangan kita. Apa yang menjadi tugas dan amanah yang diberikan kepada saya adalah bagaimana sebetulnya fenomena wudhu ini ya sebetulnya sangat dahsyat ya dalam kehidupan kita sebagai umat Islam ya, umat yang beragama, dan ini relasikan dengan agama kita ini sangat kuat ya hubungannya dengan kesehatan kita ya. Bayangkan air yang kotor ya, kalau dia tidak dialirkan maka dia akan mengendap dan dia akan membusuk ya. Nah, demikian juga sungai ya selalu mengalir ya, bertukar ganti menjadi yang baik. Nah, dalam kehidupan kita itu adalah fase apa yang cukup penting kita ambil ya manfaatnya. Ketika subuh-subuh kita sudah harus ambil air wudhu
ya, zuhur sudah perlu ambil air wudhu, ya, kemudian asar, ya, maghrib, isya, dan bahkan banyak yang mengamalkan tidak pernah terputus dari wudhunya. Maka inilah sebetulnya satu power kekuatan yang tidak kita bisa elakkan. Ya, dan ini adalah kekuatan kita sebetulnya. Ya, kekuatan zahiriah, kekuatan batiniah akan muncul dari situ. Apa yang disampaikan oleh Dr. Ari, ya, bayangkan ya kalau ada orang yang tengah marah ya kita diminta dan bahkan disunahkan pergi ambil wudhu supaya menurunkan mungkin tensi kemarahan kita tersebut akan menjadi cair. Jadi ambil wudhu tersebut. Kemudian banyak ya para sahabat ini dijadikan sebagai amalan ya kehidupan seharian. Ya, Amr bin As adalah salah satu juga salah satu yang boleh dikatakan sahabat Nabi yang tidak pernah lepas dari wudhunya. Ya, belum lagi 4 bulan lalu adalah wudhu yang dengan kegarangannya. Ya, untuk ya kekayaan yang gak melimpah di bawah arus ya, kemewahan tersebut. Salah satu sahabat yang wudhunya Ali bin Thalib, pintunya ilmu. Itu baru 4 sahabat dibanding 140.000 sahabat-sahabat yang lain banyak mengamalkan wudhu ini. Ya, jadi ini sangat penting kita ambil sebagai pembelajaran yang cukup bermakna. Di COVID-19 ini, salah satu yang perlu kita ambil manfaatnya adalah selalu mencuci tangan. Gunakanlah sabun cair, gunakanlah sabun, buku istilah dalam bahasa Malaysia-nya. Kemudian hand sanitizer itu adalah salah satu ya ikhtiar untuk kita menghindari dari virus ini. Tetapi ada ajaran kita sudah 1400 tahun yang lalu sudah diajarkan oleh Nabi, yaitu wudhu. Jadi ini mungkin yang kita bisa ambil sebagai analogi yang penting. Saya ada slide, tapi kayaknya kalau saya buka itu yang menjadikan tadi itu agak lambat. So, nanti saya kirimkan ke panitia ya, bisa mungkin dipelajari. Nah, ala kuliah, ketika fenomena ini kita hadirkan di tengah acara seperti ini, ya terima kasih Bu Dian, terima kasih kepada panitia ya yang sudah memberikan kita ruang ya untuk kita bicarakan secara bersama. Ada sahabat kita jauh dari Uzbekistan, tempatnya Imam Bukhari ya diwafatkan dikuburkan. Nah, disitulah ya kita melihat sentuhan-sentuhan ini sebetulnya ya dunia ini tanpa sempadan ketika agama sudah ada dalam batin dan sanubari kita masing-masing. Jadi saya juga sudah kirimkan video untuk bagaimana sebetulnya ya amalan-amalan supaya kita sentiasa jadikan ini adalah satu amalan supaya kita sentiasa ya menjadikan wudhu ini adalah bagian-bagian terpenting dalam kehidupan kita. Tak mampu mungkin kita untuk menghafalkan Al-Quran dari juzuk pertama sampai juzuk ke-30. Banyak amalan lain yang lebih ringan yang bisa mampu kita kerjakan. Ya, kalau tak mampu juga kita untuk melaksanakan wudhu secara istiqomah, ya, jadi amalan apa yang harus kita laksanakan? Ya, padahal ini ringan, air yang mengalir yang kita gunakan boleh kita gunakan. Dari sekian banyak pilihan, dari 7 air yang kita bisa gunakan untuk berwudhu, ya kita tidak menemukan air hujan, ya ada air laut. Ya, kita tidak menemukan air laut karena mungkin terlalu asin, ya kita bisa menggunakan air perigi. Ya, kita tidak bisa menggunakan air perigi, mungkin di kawasan kita tidak ada perigi, air sungai. Ya, mungkin ya karena Riau itu adalah daerah yang banyak sekali sungai-sungainya.
ya, bahkan dikatakan 1000 jembatan ya kalau Riau ini. Hingga berpisahnya antara Riau dan Kepulauan Riau itu juga dipisahkan dengan laut dan sungai dan sebagainya. Air sungai kita bisa gunakan, ya, air embun juga kita bisa gunakan, ya, air salju juga kita bisa gunakan. Jadi pilihan-pilihan itu kita bisa gunakan kalau bisa setiap waktu kita ada wudhu. Ya, kita tak mampu untuk menghafal Al-Quran dengan baik. Mungkin duha kita tidak bisa kita jaga dengan konsisten secara istiqomah. Tahajud mungkin lagi berat, ya, karena kita harus bangun 6 malam, ya, berbeda dengan yang terbiasa melaksanakan. Tapi kalau wudhu pun kita tidak bisa melaksanakan secara konsisten, ya, apalagi yang kita harapkan yang lain itu untuk amalan-amalan yang kecil-kecil. Ya, bahkan di dalam syariat kita untuk membaca satu ayat pun itu sudah mendapatkan pahala, ya, di luar daripada wudhu. Tetapi kalau dalam keadaan berwudhu kita sudah dilipat gandakan pahalanya. Bayangkan. Jadi ini adalah salah satu amalan yang cukup penting. Ya, kita bisa gunakan amalan wudhu ini adalah seharian kita. Ada beberapa mungkin langkah juga kita bisa realisasikan. Di situ dalam slide saya juga ada. Yaitu yang pertama mungkin bisa kita pelajari dulu, ya, mungkin kita tidak tahu betul-betul bagaimana niatnya dengan baik, kita pelajari. Memang banyak dalam buku-buku fikih ada, ya, tak mampu kita membaca kitab-kitab turos, kitab-kitab Arab, ya, kita ada terjemahannya, ya. Di situ ada, pelajari dengan baik sehingga betul-betul, sebab memang ada rukun dan syaratnya, kemudian ada sunnahnya, ya, termasuk 3 kali pembasuhan. Tetapi sekali basuh itu pun terus lagi dia. Adenda Sela, Ya. Sepertinya Dokter Makmur terputus lagi. Ini nanti kita sambung di FGD-nya saja. lainnya sangat slow, ya. Gimana nih, Dokter Makmur? Ya. Ya. Masuk. Silakan Dokter Makmur. Ya, saya rasa cukup ya, karena waktu diberi pun singkat, tetapi banyak terpotong karena masalah-masalah teknis. Ya, mudah-mudahan ya para mahasiswa ya bisa menjadi harapan ya agama, bangsa dan negara di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia, terutama Ibu Dian yang sudah mengkoordinir, kemudian panitia yang cukup hebat mempersiapkan acara ini. Ya, walau alam, apa yang lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini slow sekali ini jaringannya. Iya, Dokter. Sampai slide-nya pun kalau dibuka terus hilang. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, itu tadi penyampaian materi dari Bapak Dr. Makmur. Selanjutnya penyampaian materi terakhir dari Ibu Dr. Dian Citasari. Kepada Ibu Dian Citasari kami persilahkan dengan segala hormat. Sudah kelihatan slide saya? Sudah, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda semua, adik-adik mahasiswa, kemudian para peserta serta tim panel
yang luar biasa pada hari ini. Saya ingin menyapa beberapa sahabat saya di sini, ada Dr. Sulaiman, Dr. Kasturi, kemudian Dr. Khairul, beserta semua tim pengabdian yang telah bergabung berkenan meluangkan waktunya di dalam grup ini untuk mensukseskan pengabdian pekan pertama di Agustus ini. Saya melengkapi saja presentasi dari Ibu Setuni, Bu Siti Sesuni ya, kemudian Dr. Makmur, Dr. Ari, dan Dr. Azim. Ini adalah bagian dari bagaimana kita menerapkan terapi itu dalam suatu bentuk solusi menghadapi pandemi. Jadi solusi pandemik untuk penerapan wudhu itu kuncinya dua. Yang pertama tertib, yang kedua terpadu. Jadi kita berwudhu itu ada urutannya. Nah, jika dalam urutan itu masing-masing kan kita lakukan 3 kali. Dalam berwudhu itu 3 kalinya kita itu kadang tidak tertib. Tidak tertibnya mengapa? Tanpa kita sadari, kadang kita membasuhnya itu bukan dari sisi yang seharusnya digunakan. Misal kita membasuh tangan kanan. Titik-titik akupuntur yang menjadi titik urgensi ketika membasuh wudhu di tangan kanan itu seharusnya digunakan membasuh dari ujung ini ya, ujung siku ke ujung jari. Tapi kadang karena kita wudhunya menggunakan keran, kita justru menggunakan sisi yang sebaliknya dari ujung jari ke ujung lengan. Padahal titik saraf yang mendapat stimulus berguna untuk penyembuhan atau pengulangan sisi positif atau sisi negatif dalam toksik tubuh kita itu adalah kebalikan dari alirannya. Jadi tertib itu terbagi 3. Pertama dari sumber airnya, kedua dari cara pelaksanaannya, dan yang ketiga itu adalah bagaimana urutan dari yang melakukan wudhu itu. Jadi dia sudah 3 kali melakukan wudhu, 3 kali basuh di dalam setiap anggota wudhu. Tetapi dia tidak memperhatikan titik-titik yang dimana seharusnya itu menjadi terapi untuk imunitas tubuh, terutama selama di pandemik. Yang kedua adalah setelah tertib adalah terpadu. Terpadu itu artinya wudhu itu tidak hanya terbatas pada 5 kali sholat wajib kita. Setiap para ulama yang atau orang-orang besar di zaman dahulu yang telah berjasa kepada Islam itu selalu menjaga wudhunya. Tidak pun ulama, Ananda mungkin bisa tahu atau sahabat semua bisa tahu kisah Bilal. Bilal itu pertama budak, tapi karena beliau sangat menjaga wudhunya, walaupun status beliau saat itu hanya seorang muadzin, tetapi beliau sudah mendapat undangan dari pintu surga. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut terpadu. Jadi setiap hentakan kaki, memulai aktivitas, bernafas, kemudian menggunakan semua karunia yang Allah titipkan sama kita sampai saat ini, itu ada wudhu yang dijaga beliau. Nah, seperti itulah kita menjaga wudhu itu pertama kali sangat sulit, adik-adik, sahabat semua. Saya sendiri juga merasakan menjaga wudhu itu justru semakin kita berniat menjaga wudhu, semakin kita diuji. Kalau wudhu kita tidak ada niat sama sekali, kita cuma untuk mengambil wudhu saja, wudhu di waktu zuhur itu bisa bertahan di waktu asar. Tapi kalau kita sudah niatkan untuk menjaga wudhu, paling nanti di pertengahan waktu zuhur menjelang asar itu pasti ada aja yang membatalkan. Nah, setelah kita ngambil wudhu lagi. Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa, wudhu itu akan menjadi step yang kedua, yaitu wudhu batin. Wudhu batin itu sangat berat karena di dalam wudhu batin itu ada ruh yang hidup, yang dengan sangat kesadaran penuh menjaga kesucian dari apa yang disebut Allah dengan fitrah. Nah, berwudu sendiri itu dalam bahasa Inggris juga disebut dengan ablution. Ablution itu kalau resapan katanya adalah membasuh. Membasuh itu bukan hanya bagian ibadah, tapi juga bagian hygiene. Hygiene dari kehidupan, siklus kehidupan kita. Nah, ternyata dari realisasi banyaknya tahapan wudhu itu,
kita sebagian umat muslim, bahkan mayoritas umat muslim itu hanya melakukan yang namanya wudhu lahir, sedangkan wudhu batinnya tidak. Kenapa disebut wudhu batin? Ada 3 pertanyaan yang belum terjawab ketika kita belum mencapai wudhu batin. Pertanyaan pertama, apakah ketika kita berwudhu, kita sudah mengkondisikan semua pakaian luar dalam kita itu dalam keadaan bersih? Yang kita lakukan umumnya hanya berwudhu saja, tapi tidak membersihkan pakaian kita. Tidak membersihkan pakaian di dalam jiwa kita. Kemudian, yang kedua pertanyaan adalah durasi dari ketahanan wudhu kita. Kadang kita sudah berwudhu, tapi kita tidak melakukan wudhu terhadap emosi kita, terhadap pandangan kita, kemudian terhadap niat kita. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah kenapa wudhu itu tidak menjadi wudhu batin? Karena banyak sekali faktor yang Allah yang Allah buka kepada di depan mata kita untuk menjadi ujian agar keteguhan wudhu itu mengalir di dalam batin kita. Kemudian, bagaimana wudhu itu menjadi terapi pandemik? Selain wudhu itu harus mencapai wudhu batin, ketahanan pandemik itu juga meliputi 2 hal. Yang pertama adalah internalnya kita sendiri, yang kedua eksternalnya kita. Dalam pandemik ini sangat banyak tekanan, terutama tekanan untuk menjaga interaksi sosial kita, social distancing-nya. Nah, di situ sebagai orang yang sifatnya ekstrovert atau kemudian sangat suka bersosialisasi, itu seperti penjara kehidupan. Nah, disitulah berwudhu itu menjernihkan, kemudian memberi relaksasi, membuka setiap sikap untuk bisa bangkit dengan apapun keterbatasan yang ada. Nah, wudhu itu sendiri tidak hanya terbatas sebagai pada pembasuhan titik-titik akupuntur yang menjadi anggota tubuh, tapi juga pada air yang digunakan. Jadi ada seorang peneliti dari Jepang namanya Masaru Emoto itu meneliti tentang kekuatan air. Di sana beliau menyatakan bahwa air itu saja butiran yang sangat kecil dalam bentuk kristal itu mampu berubah formasinya hanya karena sugesti dari kita yang meniatkan untuk memakai air itu. Contoh, saat itu penelitian Masaru Emoto menggunakan air dari sumber yang sangat diakui oleh umat Islam, yaitu air sumber Zam-Zam. Kemudian diberilah sugesti doa-doa yang saat itu Masaru Emoto tidak tahu bahwa itu doa yang dalam ibadah kita termasuk bagian dari entalpi keislaman kita. Nah, ketika diberi sugesti itu, kemudian airnya juga air yang murni, terbentuklah kristal yang sangat bagus. Jadi beliau itu memetakan semua gambar-gambar air dengan sugesti kata-katanya. Jadi air itu punya kekuatan yang ketika kita beri sugesti, misalnya, saya haus, saya mau minum untuk menghilangkan dahaga. Tetapi di dalam hausnya air yang kita minum itu, kita tidak mengucapkan lafaz Bismillah atau ucapan-ucapan lainnya, maka sugesti air yang masuk ke dalam tubuh itu juga akan memberi kita efek yang luar biasa. Nah, itu makanya ketika Dr. Masaru Emoto melakukan satu tahapan penelitian yang bernama Hado. Hado itu adalah energi air yang diteliti beliau dengan gambar mikroskopik yang seperti di gambar ini. Ternyata Hado itu bisa memberikan terapi penyembuhan yang luar biasa yang waktu itu penyakit medis terapan medis tidak mampu mengobatinya. Jadi beliau mengatakan bahwa energi alam melalui air dengan energi Hado itu, yang disebut Hado itu, lebih simultan efeknya daripada tahapan-tahapan yang dibentuk oleh kita terhadap lingkungan kita. Jadi kita mengkondisikan pikiran untuk menyentuh kekuatan alam, itu akan menyembuhkan kita, membentuk imun kita, membuat tubuh kita lebih dari stamina yang ada dicapai pada manusia umumnya.
Jadi penyakit yang sebetulnya tidak bisa disembuhkan secara medis lewat penyerapan energi yang sangat mikro ini menjadikan kekuatan yang sangat besar ke dalam energi sel tubuh. Nah, jadi air itu ketika minum itu akan diresap oleh sel-sel dalam tubuh kita yang ukurannya sangat mikro. Adapun dari Profesor Leopold itu juga menerapkan salah satu temuan wudhu yang disugesti dengan sel saraf. Beliau ini menyatakan keislamannya setelah melakukan riset. Nah, beliau itu adalah seorang ahli syaraf kebangsaan Austria yang setelah meneliti wudhu, beliau langsung, oh, wudhu ini memberi sugesti pada saraf, pada manusia, sehingga manusia itu mempunyai pandangan yang negatif itu berubah ke kutub positif. Nah, kemudian dia akan menciptakan kesehatan dengan tingkat tertinggi yang mampu dimiliki oleh dia selama hidupnya. Karena itu juga kita tahu Rasulullah tidak pernah sakit kecuali sakit yang karena dikirim oleh bangsa Arab dalam perjalanan dakwah beliau. Kemudian inilah air-air yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam otak ada 95% air, di jantung ada 75%, di paru-paru ada 86%, di hati ada 86%, di ginjal ada 83%. Di otot ada 75%, di darah ada 90%. Hampir semua air dalam tubuh kita itu meresap lewat anggota-anggota tubuh yang kita basuh dalam 5 kali sehari kita berwudu. Ini adalah beberapa tahapan kenapa wudu itu dikaitkan dengan pandemi dan bagaimana terapinya. Jadi untuk terapi gangguan stres dan pasca trauma, kita bisa coba terapi berwudu sebelum tidur. Sedangkan untuk gangguan bipolar dan gangguan kepribadian, terutama psikosis dan psikofrenia, itu usahakan yang sedang memiliki gangguan itu berwudu ketika bangun pagi. Jadi usahakan dia itu bangun pagi dulu, kemudian melakukan wudu sebelum memulai semua aktivitas. Sedangkan untuk depresi dan kecemasan, frekuensi wudunya harus mesti ditambah lagi, karena depresi dan kecemasan itu pemicunya hanya dari dalam diri sendiri dan pengobatnya juga dari diri sendiri. Kemudian strategi wudunya bagaimana, yaitu dengan menerapkan Islamic hygiene. Islamic hygiene itu meliputi relaksasi saraf, sirkulasi darah, perubahan stres, efektivitas tubuh dan persepsi positif. Nah, ini yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih kepada tim panelis dan para sahabat semua yang telah bergabung. Saya mohon kerjasamanya untuk mengisi data yang telah diberikan pada adik-adik mahasiswa. Karena dengan data itu kita akan melengkapi semua perbaikan dari materi pengayaan dan penelitian wudhu. Terima kasih Ananda, kami kembalikan ke Sheila Mita. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian Citasari yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh diaktifkan mikrofonnya atau boleh juga ditulis di kolom komentar. Untuk awal kita akan membuka kuota 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jika nanti ada waktu lebih akan kita tambah lagi. Baik, kepada tadi Lukman Hakim ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman dari mahasiswa di kampus STY Widya Agama Lumajang. Ingin bertanya, itu kenapa orang gila itu kok nggak pernah sakit, padahal jarang berwudu itu? Sudah cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya Ibu Dian, ini mau satu-satu dijawab dulu atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Direkap aja Sheila. Oke, direkap dulu ya. Baik, selanjutnya jika ada yang masih bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, Mbak. Oke, kepada Fuad Burhanul Bulkiyah, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Burhanul Bulkiyah dari mahasiswa S3IP PGRI Situbondo. Saya ingin bertanya, bagaimana agar dalam berwudu itu bisa menikmati kenikmatan berwudu. Oke, itu saja yang bisa saya bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Selanjutnya, masih ada yang ingin bertanya? Masih ada satu kuota lagi. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain mempersiapkan jawabannya, Ibu Dian mungkin boleh dijawab dulu 2 pertanyaan yang sudah ada. Ini sistem jawabnya apa Ibu Dian saja yang bagi siapa yang jawab apa gimana, Bu? Nanti tolong dilengkapi sama teman-teman ya, Bu Siti, Dr. Makmur, Dr. Azim, Dr. Ari. Kalau saya menjawab pertanyaan adik Lukman Hakim yang dari STM Widyagama, kenapa DOJ tidak sakit ya? DOJ itu sebetulnya kalau kita ambil data di Indonesia saja, itu sangat memprihatinkan. Selain banyaknya data yang dengan yang tersebar, tapi tidak tercover dengan panti-panti yang sudah ada. Kenapa orang-orang ini tidak sakit? Nah, itulah rahasia Allah. Yang pertama, karena di dalam keseimbangan jiwa yang sebenarnya masih dalam tahap normal, sakit dan sehat itu adalah penyeimbang dari kehidupan, siklus kehidupannya. Jadi ketika pintu keseimbangan itu hilang, batas rasa sakit dan rasa sehat itu tidak bisa kita jadikan harfiahnya. Intinya begini, kita ibaratkan seperti itu adalah sebuah mobil. Jadi misalnya kita yang waras, yang masih dalam tahap normal ini, itu seperti mobil yang lengkap remnya, lengkap gasnya, lengkap speedometernya, kemudian arah petunjuknya juga masih tertib. Tapi kalau orang yang sedang dalam gangguan jiwa itu, maka remnya menjadi gasnya, speedometernya sudah putus, dan rasa kecepatan dari jarak tempuhnya itu sudah tidak bisa kita akurasi lagi. Nah, itu maksud saya. Jadi ketika di dalam aturan-aturan agama juga seperti itu. Begitu mereka tidak dinyatakan dalam kejiwaan yang normal, maka tuntunan syariah itu ada tingkatannya lagi. Tidak seperti orang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk itu. Nah, seperti itu, Mas. Nanti tolong dilengkapi oleh teman-teman panel. Kemudian untuk Fuad, tidak bagaimana merasakan kenikmatan wudhu. Jadi kalau saya pribadi, pengalaman saya, kenikmatan wudhu itu tidak langsung secara instan, dilatihnya bertahap. Seperti yang saya katakan di awal, ketika kita meniatkan menjaga wudhu, justru durasi wudhu untuk bertahan itu lebih singkat. Kalau misalnya kita tidak pasang niat, saya mau menjaga wudhu hari ini, wudhu kita itu bisa bertahan dari zuhur ke asar. Tapi kalau begitu kita pasang niat, wudhu, ya saya berniat menjaga wudhu. Baru saja kita wudhu 5 menit, kita balik lagi ke kamar mandi. Tidak tahu pasalnya, tapi yang jelas wudhu itu batal. Nah, seperti itu. Nah, untuk menjaga itu, pertama memang berat. Nah, karena itu kita harus punya jurnal amalan kita. Hari ini kita tahan berapa jam wudhu, besok kita tahan, tambah lagi jamnya, terus latih lagi sampai 24 jam itu kita dalam keadaan wudhu. Kecuali kita sedang tertidur. Seperti itu. Silakan ditambahkan oleh teman-teman.
Oke, saya nambah ya, Bu Dian. Iya, monggo Pak. Oke, tadi yang tanya siapa, Mas Lukman ya? Oke, kenapa orang gila tidak pernah sakit? Karena dia sudah sakit, Mas, gitu ya. Jadi dia nggak pernah sakit, wong dia posisinya sakit begitu kan? Itu ya. Jadi pertanyaannya kurang lengkap. Kalau yang dimaksud sakit fisik, oke, saya jawab. Kalau yang ditanya kenapa orang gila tidak pernah sakit? Karena orang gila sudah sakit, maka dia tidak pernah sakit. Nanti kalau sakit lagi jadi sakitnya kuadrat begitu ya. Ini sederhana saja. Pernahkah Mas Lukman ketemu orang gila itu dan ditanya begitu? Pernahkah Bapak pusing begitu? Nanti jawabannya bisa menjawab tidak. Kalau dia bisa menjawab, oh iya pernah pusing, berarti dia tidak gila begitu ya. Karena orang gila tadi kemudian sudah cerita. Fungsi-fungsi tubuhnya itu sudah tidak seperti orang normal begitu. Tetapi begini, bukan dia tidak pernah sakit, pernah. Ada orang gila juga pernah serangan jantung. Kemarin belum lama di Jogja orang gila kena COVID, Mas. Mati karena dia tidak ada yang ngurus. Dia juga tidak bisa cerita. Kan tidak mungkin orang gila terus ketemu Mas Lukman, saya kena COVID, ini tolong diobati. Karena fungsi kejiwaannya sudah tidak ada, ngomongnya sudah tidak jelas. Dia juga sudah tidak apa ya, saya sebut tidak ada kontrol begitu ya. Kalau Mas Aryo, Mbak Sela dan temennya itu 3 orang deh, lewat kuburan begitu ya. Kira-kira ada perasaan takut enggak begitu? Ada, karena normal begitu. Tapi saya belum pernah dengar orang gila lewat kuburan takut begitu. Bahkan dia tidurnya aja di kuburan begitu kan. Nah, betul yang disampaikan Bu Dian. Salah satu yang menjaga atau menentukan orang sehat atau tidak secara fisikly itu adalah pikiran dan jiwanya. Maka pikiran itu sangat mempengaruhi. Contoh, buktikan saja tapi jangan. Mbak Sela ini misalnya ya, 4 hari mikirin terus hal-hal yang menakutkan bagi dirinya. Ya, sehingga dia fobia akut, nanti lama-lama sakit. Minimal mencret begitu ya. Sakit perut, sakit ini. Karena itu side effect dari pikiran yang tidak pas begitu ya. Makanya kata dokter, kalau Mas Lukman tidak percaya, misalnya pergi ke dokter, sederhana saja, saya tidak mendoakan sakit. Misalnya sedang sariawan begitu. Maka akan ditanya, stres enggak begitu kan. Nah, nanti baru ditanya yang lain, tadi kena benturan enggak bibirnya, ada luka enggak, kesodok pasta sikat gigi tidak begitu. Tapi sebelum itu ada pertanyaan, stres enggak? Stres itu kan kejiwaan, pikiran stres begitu. Jadi stres, pikiran, kejiwaan itu bisa menyebabkan sakit fisik begitu. Nah, orang gila diberi kenikmatan oleh Allah karena ada satu kenikmatan yang dicabut, maka dia bukan tidak pernah sakit, jarang sekali sakit. Karena dia tidak berpikir kalau Mas Aryo ini misalnya mohon maaf Mas Aryo, hanya pakai celana dalam gitu, jalan di kota. Kan Mas Aryo mikir, malu. Iya kan? Tapi kalau orang gila kan nggak mikir, maka dia nggak sakit. Nggak minta dikerokin, nggak masuk angin gitu. Karena pikirannya sudah tidak ada ke sana. Tapi kalau Mas Aryo kan mikir, ini kalau saya tidur nggak pakai baju, terus kena AC sebagainya, kan pikirannya mesti mikir, ini nanti masuk angin begitu kan. Akhirnya dia terjadi begitu. Makanya kadang saya bilang orang itu ketika memberi obat itu kadang sugestinya keliru. Harusnya memberi obat itu berdoa, mudah-mudahan saya tidak menggunakan obat ini, cukuplah sebagai persediaan. Tapi kan kadang orang ada yang menyesal. Wah, sayang ya beli obat mahal-mahal nggak kepake, berarti dia tidak sayang kesehatannya, sayang obatnya kan. Nah, logika berpikirnya kan jadi keliru. Harusnya beli obat misalnya ya buat jaga-jaga di rumah, tidak terpakai kadaluarsa dibuang, itu bersyukur. Biasanya kita tidak bersyukur, menyesali uangnya yang buat beli obat. Harusnya bersyukur, berarti kita diberi nikmat sehat. Sampai kita beli obat untuk jaga-jaga sakit saja tidak pernah kita pakai. Berarti ada nikmat sehat. Karena sakit itu tidak bisa digambarkan. Coba Mas Aryo suruh cerita, gimana rasanya sakit perut? Kotak, bulat, lonjong, nggak ada. Yang merasakan juga Mas Aryo. Mas Aryo nggak bisa, misalnya mohon maaf, punya kawan dekat perempuan, biar aku saja yang sakit perut, nggak bisa. Apa kayak terus sakit perutnya temennya pindah ke Mas Aryo begitu? Tidak begitu ya. Jadi memang sakit itu nikmat begitu ya. Maka dia terkena masing-masing orang itu ya beda-beda. Ya kita cuma nyebutnya Mas Aryo sakit apa, sakit perut, rasanya gimana? Ya perutnya sakit, tapi gimana? Nggak bisa. Menggambarkannya itu tidak bisa. Nah itu ya.
Jadi jawabannya ke Mas Lukman, memang ada nikmat yang dicabut dari Allah bagi orang-orang gila. Makanya sering itu di diskusi keagamaan. Nanti kalau orang gila di surga apa di neraka begitu. Biarlah Allah yang menentukan. Kenapa kita ribut? Pikir aja kita sendiri bisa ke surga. Tidak begitu loh. Kok Anda yang ngurusi orang gila? Orang gila sudah diurus sama Allah. Kita tidak usah ngurusi mereka. Pakai, ya boleh sih kalau sebatas, tapi kan tidak perlu harus dipusingkan gitu loh. Mikirkan aja supaya cepat kuliah aja sudah cukup pusing. Ngapain ngurusin orang gila nanti ke surga apa ke neraka? Kita aja dulu. Itu kan. Karena orang gila itu sudah ada ranahnya sendiri, sudah ada. Itu sebetulnya sudah, kalau dalam pemahaman saya orang gila, bayi baru lahir, anak kecil yang belum balik, itu sudah menurut saya di cover sepenuhnya oleh Allah begitu ya. Dia di cover oleh Allah begitu. Makanya tidak ada anak kecil sholat pipis terus kena hukum, dipukuli, najis, kan nggak ada. Dia masih di cover oleh Allah. Masih banyak pemakluman-pemakluman yang diberikan. Begitu. Misalnya diajak sholat nggak mau wudhu, dia tetap ikut sholat, tidak usah ngurusi sholatnya anak kecil sah atau tidak, biar Allah yang menilai begitu. Karena ini bukan ranah kita begitu. Tapi ya kita wajib memang mengajak begitu ya. Ya jangan juga langsung frontal, wudhu harus begini dipukuli ya, kan nggak benar juga begitu. Jadi itu Mas Lukman, ada ranah-ranah itu yang sebetulnya kalau saya ikut beberapa kajian itu banyak kita itu mempusingkan atau mendiskusikan sebetulnya sesuatu itu yang bukan ranah kita. Ya kan? Sama kemarin ada diskusi, Allah itu kan punya kursi. Nah, kursinya bentuknya kayak apa? Duduknya seperti apa? Di mana? Sampai Anda mati nggak akan ketemu. Jangan memusingkan itu. Itu sudah bukan wilayah kita. Iya kan? Kan di ayat Al-Quran jelas, ada kursi, ada arsy, tempat kedudukan Allah. Kita tidak perlu mendiskusikan posisinya bagaimana, bentuknya seperti apa. Sama kan banyak diskusi. Kalau saya mati masuk surga atau neraka, you mati aja dulu begitu. Biar tahu, jangan tanya ke kita ya. Kita sama-sama orang hidup kok ditanya. You mati aja dulu. Cuman memang di ayat-ayat Al-Quran ada rambu-rambunya seperti ini, silahkan begitu. Tapi kalau ditanya, saya mati nanti masuk surga atau neraka, tidak ada yang bisa jawab. Ya, banyak kan cerita dosa besar gugur karena satu amalan kecil yang istiqomah. Yang itu dinilai lebih oleh Allah, begitu kan. Makanya dalam sejarah kita lihat semua sahabat Nabi itu punya kelebihan masing-masing. Betul, saya setuju tadi Pak Makmur cerita. Ya memang ada orang yang diberi kemampuan menghafal Al-Quran dengan mudah. Tapi ada orang yang tidak diberi kemampuan itu, maka dia pilih jalur sedekah. Dia pilih jalur yang lain. Dia pilih jalur yang lain, menyantuni anak yatim, membimbing anak membaca Quran walaupun dia tidak hafidz, begitu ya. Apakah juga ada jaminan bahwa seorang hafidz itu pasti masuk surga? Hafiznya seperti apa dulu? Kalau hafiznya hanya menimbulkan kesombongan, kepameran, kan belum tentu juga. Jadi kan harus memang kembali ke orang-orangnya tadi, begitu ya. Nah, terus berikutnya, yang kedua saya nambah sedikit. Memang betul, saya setuju Budian. Untuk mencapai suatu kenikmatan dalam menjalankan sesuatu, itu tidak mungkin sekali, dua kali, tiga kali itu akan tercapai. Ya, contoh sederhana, Mas Aryo pengen tahu nikmatnya kopi, itu tidak mungkin baru minum kopi sekali dia sudah tahu seperti ahli kopi, nggak bisa. Ada faktor istiqomah, ada faktor tumak nina, tahu caranya, tahu prosesnya. Bayangkan membuat kopi yang enak saja ada caranya, ada ilmunya, apalagi ini untuk ibadah. Ya. Maka dalam Islam itu sebetulnya adab dulu, terus cari ilmu. Adabnya itu dibangun dulu. Terus cari ilmu. Terus diamalkan. Rangkanya ada. Tidak tiba-tiba mengamalkan, belum tahu ilmunya. Ya itu makanya ngawur. Itu sama dengan sholat jenazah, imamnya takbir, dia rukuk, dia sujud. Yang lain tidak ada rukuk yang sujud. Itu kan tidak tahu ilmunya. Ngiranya setiap takbir, terus diikuti gerakan selanjutnya. Nah itu loh. Maka itu di Islam itu menuntut ilmu itu menjadi suatu hal yang luar biasa, itu harus dijunjung. Dan bukan hanya ilmu agama, kalau semua orang Islam mengurusi agama, ya kita akan habis, hilang nanti dari permukaan bumi Islam itu. Buat apa surat Al-Hadid ada kalau begitu? Cerita tentang besi, tentang itu. Itu kenapa ada surat An-Najm tentang bintang? Ya karena kita bukan hanya belajar ilmu agama,
Bukan hanya sholat, puasa, zakat, semuanya ada. Makanya mohon maaf, agama lain itu tidak pernah terima dengan Islam, karena di Islam itu semua lengkap. Kehidupan diurusi, ibadah diurusi, semuanya ada. Apa yang ditanyakan oleh mereka, semuanya ada. Ilmu astronomi ada. Dan setahu saya hanya ada di kitab Al-Quran yang secara jelas berbicara tentang ilmu astronomi. Di kitab-kitab lain, sepemahaman saya tidak ada. Ya. Jadi untuk mencapai suatu titik kenikmatan atau mencapai suatu, ya jangankan soal wudhu, makan saja kan harus istiqomah begitu. Kalau Anda pengen tahu nikmatnya nasi, ya Anda harus makan nasi itu terus-menerus. Kalau Anda makan nasi sekali, habis itu makan yang lainnya, nasi itu tidak akan terasa enak. Nasi saja jenisnya macam-macam. Sama tadi, berperilaku berwudu itu juga macam-macam masing-masing orang. Ada yang suka buru-buru, ada yang betul-betul pelan-pelan, dibasuh pelan-pelan, sebersih mungkin. Ada, makanya dia menikmati. Ada puncak kenikmatan yang dia peroleh dari wudu itu. Ya, makanya itulah kenapa kalau di Islam itu ketika mau beribadah itu ada tahapan disebut prepare, menyiapkan begitu ya. Sehingga ada space untuk menuju suatu hal yang ingin kita rasakan. Ya kan, dipersiapkan dengan baik begitu. Jadi itu tambahan jawaban sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari Ibu Dian dan juga Bapak Ari. Untuk pertanyaan dari Lukman dan juga Fuad. Bagaimana, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik. Alhamdulillah udah. Terima kasih. Baik, waktu kita masih ada sedikit lagi. Bagi yang ingin bertanya, masih dipersilahkan satu orang lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau saya boleh bertanya, Bu Dian? Silakan. Jadi tadi dari pemaparan Bu Dian ada beberapa jenis penyakit yang insya Allah bisa disembuhkan dengan berwudu. Cuma kan dia tadi ada kategori-kategorinya ya. Kalau penyakit yang ini sebaiknya berwudunya sebelum tidur. Ada juga yang berwudunya ketika bangun tidur, dan ada juga yang berwudunya itu sebaiknya dilakukan rutin berulang-ulang. Nah, apakah ada perbedaan kekuatan wudhu waktu tertentu sehingga penyakitnya itu beda-beda sebaiknya kapan bagusnya berwudhunya gitu? Itu saja. Pertanyaannya bagus ya, Dek. Ini saya jawab mulai dengan jenis airnya. Jadi, kalau kita wudhu di waktu pagi, temperatur airnya, kemudian posisi airnya, kemudian siklus organ tubuh kita juga ketika disentuh tubuh. Jadi kan tadi kan saya sudah menjelaskan ada beberapa, bahwa di otak ada 95% air. 95% air contohnya untuk yang menderita depresi stres, itu kan pasti bermasalah di titik-titik sarafnya. Bisa jadi karena pola tidurnya yang salah, bisa jadi juga karena pola makannya, atau bisa jadi dengan pola hidup keseluruhannya. Nah, pola hidup keseluruhannya ini sebetulnya bermula dari pola pikirnya. Nah, untuk menseimbangkan bahwa 95% air yang ada di otak itu adalah air yang memberi sugesti bagus untuk keseluruhan tubuh, maka ketika bangun, kenapa ketika bangun? Ketika bangun itu kan baru bermulainya semua siklus di organ tubuh kita. Ya aliran darah, ya detak jantung, kemudian oksigen napas kita. Nah, ketika kita berwudu saat bangun tidur itu pasti berbeda pembawaannya ketika kita berwudu di tengah hari yang terik. Air yang menyentuh tubuh ketika kita baru bangun sekitar jam 4 subuh, sebelum subuh, atau sekitar
tengah hari ketika zuhur itu akan berbeda dampaknya terhadap tubuh kita. Karena itu saya menganjurkan untuk rekapan dari beberapa penyakit, wudhu itu sepertinya harus dirutinkan di waktu-waktu yang di mana siklus tubuh itu mulai. Sebaliknya untuk penyakit tertentu, wudhu tadi tepat misalnya ketika beliau mau tidur. Nah, karena air yang menyentuh tubuh itu tadi sedikit banyak mempunyai hado seperti penelitian Profesor Masaru Emoto. Air yang memberi sugesti bagi kehidupan siklus tubuh secara keseluruhan. Jadi tidak hanya memberi sugesti, mengantarkan pada imunitas. Jadi tidak hanya sekedar sehat, dia di atas sehat. Dia mampu menjaga stabilitas untuk tetap fit dan bugar. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dian. Jawabannya luar biasa sekali. Saya nambah sedikit, Mbak Sela. Oh, boleh Pak. Silakan. Melengkapi Bu Dian. Jadi betul sekali yang disampaikan Bu Dian, tidak ada yang salah menurut saya. Saya hanya menambah begini, sederhana saja. Nanti kawan-kawan bisa buktikan begitu ya. Tapi jangan, karena ada yang menyebabkan sakit gitu. Dalam Islam itu kan sholat tahajud itu jam 1, jam 2, jam 3 ya. Kurang lebih jam-jam itu. Teman-teman mengambil air wudhu dan sebagainya. Tapi saya jarang mendengar orang yang jadi jam-jam itu berwudhu, bahkan ada bermandi, itu sampai terjadi sakit atau orang bilang masuk angin begitu ya. Nah, kenapa kira-kira? Saya beri contoh kasus saja. Ini terjadi di Jawa gitu. Saya tidak usah bicara soal yang pakai keilmuan atau pakai ajaran agama. Ini yang lepas dari konteks ajaran agama begitu. Di Jawa itu banyak orang yang dalam tanda kutip mencari ilmu-ilmu, tapi bukan ilmu seperti kita kuliah sebagainya itu ya, ilmu apa ya namanya, dikatakan orang pinter, tapi sebenarnya bukan orang pinter, dukun lah begitu ya. Itu dia melakukan aktivitas merendam dirinya di sungai, itu dari jam 1 dini hari sampai subuh. Dan dia tidak sakit. Tidak terkena apa-apa juga, tidak sakit juga. Banyak itu di Jogja, di tempat-tempat tertentu, itu masih banyak sekali. Nah, tapi beda kalau ini teman-teman lakukan di bawah jam 12 malam. Makanya dalam medis itu tidak dianjurkan mandi di atas jam 8 malam. Apalagi menggunakan air dingin. Betul itu. Kalau teman-teman masih muda mungkin is oke. Kalau yang sudah agak tua itu rawan sekali untuk rematik. Ya, tidak dianjurkan. Tapi kalau justru di atas jam 1 malam, itu bersentuhan dengan air itu dianjurkan. Nah, justru dulu mungkin tidak pernah ada riset-riset tentang itu. Ya, Nabi hanya mengajarkan sholat tahajud di sepertiga malam, mengambil air wudhu. Tapi yang tidak sampai kepada suatu penelitian atau suatu kajian. Ternyata betul. Bahwa bersentuhan air di jam-jam itu sampai subuh itu justru manfaat kesehatannya luar biasa. Jadi, ya itulah indahnya begitu. Jadi kalau kita selami, kita tarik, kenapa ajaran Islam itu menjadi indah, miracle, keajaiban, dan mukjizat luar biasa? Karena dia bukan hanya unsur ibadah. Unsur kesehatan itu masuk. Ya, unsur harmonisasi alam itu masuk. Semuanya masuk di dalamnya. Begitu. Makanya ketika kita berislam itu ya memang sebaiknya, saya sangat setuju kalau kajian-kajian semacam ini itu ada gitu. Jadi kebanyakan orang mungkin di pembahasan-pembahasan ya kita hanya belajar wudhu, bagaimana pengertian tata caranya, tapi tidak sampai menyentuh ke dimensi-dimensi ini. Makanya kegiatan yang digagas Bu Dian ini saya sangat setuju sekali. Ini bagus untuk kita sebagai pengingat juga, sebagai narasumber untuk mengingatkan begitu ya, dan juga untuk teman-teman semua begitu. Ya, jadi harapan saya itu bisa menjadi hal yang baik begitu ya, dan teman-teman ini yang mayoritas mahasiswa nanti juga bisa menularkan ilmunya begitu supaya apa yang didapat itu menjadi berkah.
Dan jangan selalu mengukur bahwa segala sesuatu itu harus diukur dengan uang. Jauhkan itu betul-betul. Saya itu juga dari keluarga biasa gitu ya. Bapak saya hanya lulusan SD, ibu saya aja SD tidak lulus. Tapi saya bercita-cita setinggi mungkin. Dan pasti Allah itu akan membukakan jalan. Itu yang perlu dicatat. Ada kawan saya dari Riau, itu dulu nekat ke Jogja, kuliah S2. Ini saya sedikit cerita. Dia tidak pernah kos ibaratnya, karena dia selalu jadi takmir masjid. Dia sudah seperti keluarga dengan saya. Sampai lulus S3. Dari mana biayanya? Allah yang ngatur. Dan betul. Selesai, sekarang jadi dosen di UIR, Universitas Islam Riau. Luar biasa memang dia perjuangan. Begitu selesai S3 ya mana ada kampus yang menolak. Nggak ada. Yang meminang banyak. Itu saya bilang ke dia, itu berkah kamu. Karena kamu apa? Istiqomah. Sama orang baik, dimintai mengajari ini, itu tidak pernah memikirkan soal dia harus dibayar berapa. Tapi kebetulan bukan kebetulan ya, memang sudah rencana Allah. Setiap mau bayar SPP, mau ada kepentingan ini itu, Allah bukakan jalan dan rezeki. Yang mungkin dia saja tidak pernah menyangka akan mendapatkan itu. Karena manusia itu miskin, yang kaya itu Allah. Dia yang punya. Kalau dia sudah berkehendak, orang itu nggak bisa kok menutup rezeki orang lain. Nggak bisa. Makanya kewajiban kita ya berbuat baik itu. Allah akan bukakan semua. Jadi itu ya Mbak Sela. Jadi memang betul tadi Budian yang disampaikan. Jadi memang air itu apalagi tadi Budian ilmiah sekali kan pakai suhu dan sebagainya. Memang air itu di waktu-waktu tertentu itu posisi dia berubah gitu ya, suhunya, kebermanfaatannya begitu ya, itu juga berubah pada posisi-posisi tertentu. Sederhana saja lah, kalau Mas Aryo minum air panas dengan air dingin itu juga fungsinya juga berubah, airnya sama-sama air gitu. Tetapi ketika diminum dalam kondisi panas dan dingin itu anggota tubuh meresponnya sudah berbeda ya, tubuh kita itu meresponnya berbeda. Kalau kondisi Mas Aryo itu lagi misalnya radang tenggorokan, kenapa sama-sama air Mas Aryo tidak boleh minum air es? Karena memperparah radang tenggorokan. Yang dianjurkan air hangat. Sama loh itu airnya, hanya kondisi posisi dia saja yang berbeda. Yang satu hangat, yang satu dingin. Itu. Jadi posisinya itu sudah membuat air itu direspon berbeda oleh tubuh. Belum bicara soal bentuk airnya, wujudnya dan sebagainya, itu tentu berbeda. Ya, dicampur apa itu juga sudah berbeda lagi manfaatnya untuk tubuh. Begitu ya. Itu tambahan saya sedikit. Terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Bapak Ari. Terima kasih juga kepada Ibu Dian, jawabannya luar biasa sekali. Tibalah kita di penghujung acara, namun sebelum kita tutup, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta diharapkan bisa membuka kameranya. Tim dokumentasi udah ready ya? Oke. Yang belum membuka kamera boleh buka dulu kamera yang sebentar, biar kita dokumentasi dulu buat kenang-kenangan. Oke, sudah ya, dikasih aba-aba. 1, 2, 3. Sini udah azan. Oke, tiba kita di penghujung acara. Saya selaku moderator dan kami semua dari tim pelaksana webinar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kami yang luar biasa, kepada Ibu Dian, terima kasih, kepada Ibu Siti, Bapak Ari, ada Bapak Makmur juga, dan juga ada Bapak Azim. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi di forum ini, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan penyampaian atau penyebutan nama, dan kesalahan-kesalahan lainnya. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Baik, saya selaku moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke.